kebahagiaan sejati. Tapi tetap saja di sana ada distorsi lagi-lagi, sebuah kehendak yang mengarah kepada amarah bisu, kehendak kuasa, kehendak ideologis hanya untuk kepentingan klan tertentu. Sehingga mengajarkan Islam tidak rahmatan lil alamin, tapi rahmatan lil ba'alwi. Jadi kalau hubungannya dengan ba'alwi, ada kiai-kiai tertentu yang meskipun menemukan banyak kurafat, ya dianggap saja berkah. Itu tanpa disadari, masyarakat kita sudah membaca siapa kiai yang mengajarkan prinsip Islam dalam konteks rahmatan lil alamin, dan siapa kiai yang menggunakan dalil tapi terdistorsi oleh amarah bisu atau kehendak kuasa. Meskipun dengan berbagai hujah yang seolah-olah logis, selama itu tidak berbasis etik universal atau berbasis kesadaran fitrah, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, tetap saja masyarakat akan bisa membaca. Tentu pertama-tama apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada Kiai Haji Moki Nur Fadil yang istiqomah membangun kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan untuk benar-benar menunjukkan kepada dunia dan masyarakat Nusantara, Indonesia, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil ba'ali. Kalaupun ada kiai yang mengajarkan Islam hanya rahmatan lil ba'ali, kita nggak perlu ikut-ikutan. Islam tetap rahmatan lil alamin. Meskipun ada beberapa kiai yang ngaku alim, yang ngaku pinter, tapi ternyata hanya rahmatan lil ba'ali. Sementara ada ketimpangan-ketimpangan sosial, keadilan, kesetaraan, kemanusiaan yang diabaikan menurut saya. Karena Islam ini kan mengajarkan dalil itu untuk menguatkan keutamaan dan kebenaran. Bukan sebaliknya, melegitimasi dalil, menjadikan dalil sebagai legitimasi nilai-nilai keburukan, dalil untuk legitimasi kejahatan, dalil untuk legitimasi ketidakadilan, ketidakmanusiawian, dan anti kesetaraan. Dalil itu untuk menguatkan keutamaan dan kebenaran, untuk menguatkan prinsip etik universal. Itulah sebenarnya makna daripada innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Teks kewahyuan dan teks kenabian itu menguatkan prinsip etik universal di tengah kehidupan masyarakat. Karena setiap manusia itu punya fitrah, punya kesadaran fitri, kesadaran ilahiyah. Yang namanya akal itu pasti akan lebih memilih dalam mengukur antara baik dan buruk untuk tetap memilih kebaikan dalam prinsip akal, kecuali sudah terdistorsi oleh amarah bisu, oleh kehendak kuasa. Hal yang sama, hati, fitrahnya itu, nutrisinya selalu akan empati simpati kepada kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Kecuali hati yang terdistorsi oleh amarah bisu atau kehendak kuasa. Hal yang sama juga kehendak. Kehendak itu sebenarnya punya kebutuhan untuk sampai kepada mutmainnah. Karena pada prinsip mutmainnah itulah akan memudahkan orang untuk mencapai transformasi radiyah, mardiyah, sofiyah, baqiyah, mencapai kebahagiaan sejati. Tapi tetap saja di sana ada distorsi lagi-lagi,
sebuah kehendak yang mengarah kepada ammarah bisu, kehendak kuasa, kehendak ideologis hanya untuk kepentingan klan tertentu. Sehingga mengajarkan Islam tidak rahmatan lil alamin, tapi rahmatan lil ba'alwi. Jadi kalau hubungannya dengan ba'alwi, ada kiai-kiai tertentu yang meskipun menemukan banyak kurafat, ya dianggap saja berkah. Itu tanpa disadari, masyarakat kita sudah membaca siapa kiai yang mengajarkan prinsip Islam dalam konteks rahmatan lil alamin, dan siapa kiai yang menggunakan dalil tapi terdistorsi oleh amarah bisu atau kehendak kuasa. Meskipun dengan berbagai hujah yang seolah-olah logis, selama itu tidak berbasis etik universal atau berbasis kesadaran fitrah, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, tetap saja masyarakat akan bisa membaca. Karena yang membedakan masyarakat terdidik dan tidak itu hanya bagaimana membahasakan fitrahnya, kecenderungan yang tidak tersistematis dalam jenjang pendidikan itu, dalam konteks membahasakan itu berat. Tapi sebenarnya dalam fitrahnya ada catatan-catatan yang mulia, sehingga seorang petani, seorang tukang beca, masyarakat bawah pun akan bisa menilai DPR yang baik dan yang tidak akan bisa menilai. Bahkan masyarakat juga akan bisa menilai, karena dalam diri masyarakat itu ada fitrah. Mereka yang mengatakan revolusi akhlak itu apakah betul-betul untuk akhlak, atau apakah yang mengatakan revolusi akhlak itu sebenarnya telah terdistorsi oleh nafsul amarah bisu atau kehendak kuasa. Itu masyarakat bisa menilai. Hanya saja masyarakat tidak semua bisa membahasakan. Dan kalau Mas Charlie melakukan riset, melakukan penelitian, bagaimana perilaku Bahar, jangankan masyarakat pada umumnya di Nusantara ini, di Indonesia ini, masyarakat yang berilmu, jangankan yang berilmu, yang tidak berilmu pun akan mengatakan itu berilmu dalam konteks sistematika, dalam konteks jenjang sistematis lembaga pendidikan, maksud saya. Lah, yang tidak melalui jenjang sistematis lembaga pendidikan pun akan memahami perspektif keilmuan dari sumber fitrah, zauk, dari sumber kesadaran fitrinya, kalau apa yang dilakukan oleh Bahar itu tidak baik, meskipun selalu menggunakan kata Islam. Meskipun ada orang yang ngaku ulama melegitimasi status Pak Alwi sebagai cucu Nabi, seolah-olah apa yang mereka katakan adalah bersumber dari agama. Yang baru saya dengar, meskipun misalnya di Malang ada seorang kiai yang konon dia alumni NU garis lurus atau masih di NU garis lurus, saya nggak tahu, itu mengeluarkan sebuah hadis, sebuah hukum bahwa membongkar makam itu haram. Iya, membongkar makam haram. Tapi kalau makamnya kosong gimana? Iya, membongkar makam. Tapi kalau makamnya palsu gimana? Iya, membongkar makam. Tapi kalau yang dibongkar bukan makamnya, tapi rumah yang hegemonik di tengah makam-makam yang lain, bahkan membuat cor di atas makam-makam yang lain. Apakah tidak memikirkan bagaimana hati para ahli waris? Apakah di situ tidak bersentuhan dengan hak-hak adami, misalnya? Nah, meskipun demikian, berhujah dengan hukum tanpa memperhatikan konteks, realitas, fakta yang ada di lapangan, masyarakat akan bisa menilai, wah itu hanya apologetik saja, hanya berhujah-hujah saja, tanpa memahami sebuah realitas. Pada prinsipnya kalau ingin merasakan Islam rahmatan lil alamin harus memahami realitas, Mas. Dan mereka yang tidak memahami realitas, 1000 kali bicara Islam rahmatan lil alamin,
akan terasa hampa dan terserabut dari akar sosial keagamaan, dan masyarakat pada akhirnya akan memahami itu semua karena masyarakat baik yang berada di jenjang lembaga pendidikan maupun tidak, dalam diri mereka sudah ada hal yang sangat sistemik terkait dengan prinsip-prinsip kosmologi, hubungannya dengan Allah, hubungannya antar manusia, dan hubungannya antar alam semesta ini, metakosmik, mikrokosmik, maupun makrokosmik. Dan itu sudah automatically ada dalam diri manusia, baik berpendidikan maupun tidak, karena itu sebuah anugerah dari Allah. Karenanya sikap perbuatan Bahar itu semua orang akan mengatakan sesuatu yang sangat hegemonik. Cuman alhamdulillah teman-teman dari yang melakukan kritik atas hegemoni Ba'alwi menolak relasi kuasa yang tidak seimbang yang ingin diciptakan oleh Ba'alwi, itu tidak terpancing oleh provokasi-provokasi Rizik Syihab, tidak terpancing oleh provokasi-provokasi Bahar Smith. Saya membaca Kiai Mogi, mereka itu sebenarnya ingin memancing dari dulu, tapi kita nggak pernah terpancing. Alhamdulillah. Mereka mengatakan, menyebut nama-nama hewan, mendaftar nama-nama kebun binatang, kita nggak ikut-ikutan, nggak terpancing kita. Karena memang itu nggak bahasa kita sebagai masyarakat Nusantara yang diajarkan tentang sopan santun, tata krama. Masyarakat Nusantara itu nggak usah diajari revolusi akhlak, sudah berakhlak kok. Jadi yang mengajarkan revolusi akhlak itu hanya dalam sebuah perumpamaan, pengandaian, dan penuh amarah bisu. Terbukti ketika bicara revolusi akhlak, justru ungkapan-ungkapan yang kotor yang keluar dari mulutnya. Sementara masyarakat Nusantara ini tanpa beramai-ramai dengan slogan revolusi akhlak, tetapi prinsip-prinsip etik kejawaan itu sangat relevan dengan prinsip-prinsip etik universal. Sehingga di Jawa ini sebenarnya peradaban, kesadaran peradabannya sudah sangat tinggi. Sehingga masyarakat Jawa itu yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan itu sudah bisa membaca siapa yang buruk dan siapa yang baik, siapa yang beretika, siapa yang tidak beretika, siapa yang bermoral dan siapa yang tidak bermoral. Di masyarakat Jawa sudah bisa membaca itu. Makanya diamnya masyarakat Jawa atas kepungahan beberapa dari klan Ba'alwi itu sebenarnya diam bukan karena tidak tahu, diam karena menonton kok ada manusia yang seperti itu. Padahal manusia itu diciptakan dalam keadaan sempurna, ahsani takwim, betul-betul memiliki prinsip rohaniyah, akliyah, qalbiyah maupun nafsiyah. Jadi betul-betul sempurna secara psikologis dan secara fisik. Alhamdulillah kita semua tidak terpancing. Dan kemarin itu sudah fenomena Cipondoh apa? Tangerang itu. Cipondoh. Itu orang, ya? Menurut saya sudah menjadi by design Allah itu. Cipondoh Kota Tangerang. Cipondoh Kota Tangerang itu sudah menjadi by design Allah. Kemarin kalau Mas Rida melakukan perlawanan, itu prosesnya menjadi lain itu, Kiai Mogi. Alhamdulillah Mas Rida nggak melakukan perlawanan, dan itu cara yang terbaik, karena hukum kita itu kalau hubungannya dengan Bahar itu bisa dibolak-balik. Sehingga Bahar yang suka memelintir fenomena keadaan, tetap saja tidak bisa diterima akal sehat kita. Karena fenomenanya Kang Mas Rida Banser betul-betul sosok yang menjadi korban. Dan tidak sedikit pun ada yang tercederai, baik dari Bahar maupun dari bodyguard-bodyguardnya yang selalu mengawal kemana-mana itu. Dan itu merupakan ya yang berhubungan dengan Bahar memang yang terbaik itu yang melaporkan ke pihak berwajib dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya. Karena orang seperti itu ya sudah sepatutnya hukum yang berbicara.
biar tidak menghabiskan energi kita. Juga yang terpenting itu bagaimana tetap membangun narasi tandingan yang berbasis fakta. Jika kontroversi timbul di ranah publik, ya kita mau tidak mau harus melawan narasi yang dianggap menyesatkan dengan data dan fakta yang valid tanpa terpancing emosi seperti yang saya katakan tadi itu. Menghadapi Pak Alwi, Bahar dan kawan-kawan, itu memang mau tidak mau kita harus betul-betul tetap tenang dan sabar. Saya kadang-kadang saya pengen Bahar kalau mau ke Jawa Timur tuh mbok mampir ke Rembang gitu, biar tahu kalau kita nggak akan pernah emosi dengan wataknya dia. Jadi kita ini nggak akan terpancing. Kemudian kita tetap akan fokus pada solusi, bukan masalah. Yang selalu menghadirkan masalah di negeri ini pada akhirnya salah seleh itu sudah menjadi satu sabdo palon Semar, sudah menjadi sabdo para leluhur kita. Salah seleh di Indonesia, di Nusantara, salah seleh. Kita tahu yang kita anggap akan memberi solusi dalam konteks kasus Palestina yang menjadi aktivis di Indonesia ini, saya nggak perlu menyebut namanya, ternyata justru di bawah langkah-langkah Presiden Prabowo yang di luar dugaan bisa memberi solusi dalam sidang di PBB. Padahal di era Gus Dur, problem-problem dunia itu banyak dijembatani oleh aktivis-aktivis gerakan aktivis-aktivis di lingkungan masyarakat dari organisasi kemasyarakatan. Justru ini diambil alih Pak Prabowo sebagai aktivis sosial, tapi sekaligus sebagai pemimpin pemerintah, pemimpin negara. Menurut saya sangat luar biasa, karena mencari aktivis yang betul-betul menyuarakan kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan secara universal di Indonesia ini sangat sulit sekali. Untuk konteks dunia, dari Indonesia diambil alih oleh pemimpin atau presiden kita. Sekarang ini jangankan memikirkan dunia, memikirkan Indonesia sendiri pada bingung. Jangankan memikirkan Indonesia, memikirkan diri sendiri pada bingung. Nah, kita yang berada dalam gerakan kultural ini, tetap sekecil apapun langkah yang kita lakukan, kita akan terus istiqomah tanpa terpancing, meskipun banyak pancingan-pancingan yang ingin mengkambing hitamkan kita. Tetapi alhamdulillah kita percaya betul pada sabdo para leluhur kita, salah seleh. Dan kita akan komitmen melakukan prinsip-prinsip etik universal sebagaimana yang sudah menjadi fitrah manusia sebelum terdistorsi oleh nafsul amarah bisu dan kehendak kuasa. Dan yang penting bagaimana kita menetapkan batasan yang jelas dan menggunakan mediator jika perlu. Dan yang terpenting, saya ingin mengingatkan pada masyarakat Indonesia, sadarlah untuk tetap jaga jarak dengan sosok Bahar itu. Yang bingung terhadap dirinya sendiri, masa harus kita dekati. Pelajaran penting kasus Kang Mas Rida Banser itu sebenarnya kan kalau saya pahami kan sebenarnya sosok Muhyiddin sebenarnya Kiai Mugi. Dia datang untuk mendengarkan pengajian, konon juga sering mengawal Habib beliau, tetapi justru dalam fenomena di Cipondoh Tangerang menjadi korban sosok yang disenangi. Datang sama istri. Seorang laki-laki datang di sebuah pengajian sama istri, itu berarti sebuah ketulusan hati untuk mendengarkan penceramah. Nah, kalau ada seorang suami mengajak istri menghadiri sebuah pengajian, itu berarti ketulusan.
Nggak mungkin Kang Mas Rida mau perang ngajak istri, itu nggak mungkin. Kalau mau perang ya nggak ngajak istri. Beliau ngajak istri itu sudah menandakan niat baik Kang Mas Rida. Tapi lagi-lagi Bahar mempolitisir fenomena, seolah-olah dia menemukan lawan dan dia menang. Wow. Seolah-olah dia menemukan lawan dan dia menang di tempat itu. Ternyata Allah membuat keputusan yang lain. Dia betul-betul kalah dan justru mempermalukan seluruh Ba'alwi di Indonesia. Kalau dia merasakan itu, kalau nggak merasakan itu malah tambah jumawa. Nantang polisi, nantang aparat, nantang PWILS, nantang dengan ungkapan-ungkapan yang kasar dan lain sebagainya. Saya berharap pada titik kesadaran, titik balik kesadaran dari masyarakat, Mas Sherly. Kemudian kita tetap akan komitmen, Mas Sherly, untuk menyampaikan perasaan secara lugas tanpa emosi, karena kita dididik di masyarakat Nusantara ini untuk tidak menggunakan emosi. Ini sudah jelas kalau kita ini bukan Ba'alwi, Mas Sherly. Karena watak dan karakternya berbeda. Watak dan karakternya berbeda. Dan kita juga tidak akan memendam kebencian. Kalau ingin membuktikan, Bahar suruh ke rumah saya, pasti saya rangkul. Pasti akan saya ajak ngopi, Mas Sherly. Enggak, karena kita memang nggak ada kebencian. Kita ini ya kita, Nusantara, orang Jawa asli. Bapak saya tani, saya orang kampung, dididik untuk bersikap wajar, tanpa kebencian, menghormati sesama, tanpa mengembangkan permusuhan. Kalaupun berbicara ilmu dalam konteks sejarah, duduk persoalan Ba'alwi itu betul enggak sebagai cucu Nabi, apakah itu interpolasi, pencangkokan, atau apakah itu betul-betul real fakta historis, itu kan bicara ilmu, dan bicara sejarah, tidak ada hubungannya dengan iman, ihsan, dan Islam. Betul-betul perspektif ilmiah. Orang tidak tahu orang tuanya juga tidak apa-apa, tidak dosa, tidak dosa. Dan ada sebuah peringatan penting, Mas Sherly, untuk publik dalam kesempatan podcast malam ini, itu untuk selalu mengutamakan keselamatan pribadi dan tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Jika merasa terancam, segera laporkan kepada pihak berwajib. Dan terima kasih atas perjuangan dan pendampingan advokasi Kiai Haji Mogi untuk teman-teman, dan mencerdaskan, mencerahkan teman-teman bahwa di tengah masyarakat kita betul-betul ada hegemoni, ada relasi kuasa. Jujur itu diciptakan oleh kelompok Ba'alwi, dan masyarakat harus tahu itu. Karena Islam bukan rahmatan lil Ba'alwi, tapi Islam rahmatan lil alamin. Bahkan juga Islam juga bukan rahmatan lil Jawiyin saja, tapi Islam adalah rahmatan lil alamin, untuk semua umat manusia. Jadi kalau ada kiai hanya bicara Islam untuk rahmatan lil Ba'alwi, perlu belajar lagi itu, perlu nyantri lagi itu. Karena dari dulu orang awam nggak pernah ngaji pun tahu bahwa Islam rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Ba'alwin saja, Ba'alwi saja. Gitu aja, Mas Sherly. Hormat saya untuk Kiai Haji Mogi Nur Fadil. Terima kasih, Mas Sherly.